Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam perkuliahan usul fikih. Dan kali ini kita akan bahas tentang model ijtihad kontemporer. Model ijtihadnya Abdullahi Ahmad An-Naim. Ya, setelah beberapa pertemuan kita membahas tentang usul fikih dengan berbagai kaidahnya, baik kaidah-kaidah tasyri'iyah seperti qiyas, masalah mursalah, sadud dar'i, patud dar'i, istishab dan lain-lain. Kemudian kita juga sudah kaji tentang kaidah-kaidah lugawiyah, misalnya tentang amr, nahi, mutlak, muqayyad, am, khos gitu. Dan juga kita sudah mengkajinya tentang bagaimana metode-metode ijtihad tersebut secara praktek dilakukan dalam secara aktual ya, oleh para imam dengan model ijtihadnya Imam Abu Hanifah, ijtihad Imam Malik, ijtihad Ahmad bin Hambal. Maka kali ini kita akan membahas tentang bagaimana model ijtihad Ahmad An-Naim. Ya, seorang tokoh dari Sudan yang lahir tahun 1946, ya, dari sebuah kota di Sudan Utara, ya, sebuah kota kecil atau bisa disebut sebagai perkampungan, ya, dari sebuah daerah pinggiran yang kemudian menjadi seorang tokoh intelektual yang cukup populer baik di dunia Islam maupun di Barat tentu. Ya, setelah merampungkan studi di negaranya di Universitas Khartoum dan sempat juga menjadi dosen di sana, kemudian melanjutkan sekolah di Kanada, ya, di Barat. Dan karena situasi politik yang tidak kondusif, maka ya tentu saja dia sebagai seorang pembaharu yang seringkali mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, ya, dan ia bersama komunitasnya termasuk orang-orang yang bukan saja kurang mendapat apresiasi dari pemerintah, tetapi bahkan menjadi, ya, kelompoknya sebagai kelompok yang terlarang, ya, jadi Muslim Brotherhood di Sudan pada saat itu. Bahkan salah seorang tokohnya atau guru dari Ahmad An-Naim itu tewas, ya, dieksekusi oleh pemerintah Sudan pada saat itu. Nah, dia sendiri kemudian akhirnya pergi meninggalkan negaranya dan kemudian sekarang menetap di Amerika, tepatnya di Georgia. Dia menjadi seorang dosen di Universitas Emory University, ya, di Emory University di Georgia. Dia termasuk salah seorang aktivis di bidang hak asasi manusia dan sekaligus dia sebagai seorang Muslim yang taat, ya. Dan dengan latar belakang itulah kemudian dia menggagas beberapa hal yang tidak lepas dari disiplin ilmunya sebagai pakar di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dia melihat bahwa dewasa ini hak asasi manusia itu sudah menjadi, ya, katakanlah semacam
agama ya bagi dunia, sehingga kinerja HAM ini menjadi ukuran seberapa tinggi atau seberapa rendah peradaban suatu bangsa dan seberapa hormat dia terhadap humanisme, terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Bahkan kinerja HAM ini menjadi ukuran dari keberadaban suatu bangsa yang setiap tahun ya dievaluasi ya oleh para aktivis HAM. Nah, dalam realitas seperti atau dalam fenomena semacam itulah maka kemudian Naim melihat bahwa Islam sebagai agama yang menjadi anutannya tentu seyogianya merespon tuntutan dunia tadi mengenai bagi memberikan kontribusi pada penegakan hak asasi manusia. Dalam pengamatannya, Islam dalam pengertian hukum Islam yang ada pada saat ini dianggap kurang memberikan kontribusi, bahkan tidak familiar dengan tuntutan hak asasi manusia. Ya, itu digambarkan misalnya adanya fenomena tentang hukum pidana yang ya dengan potong tangan ya hudud, kemudian ada kisos, ada jarimah hudud ya, kemudian soal diskriminasi muslim non muslim sebagai sesama warga suatu bangsa yang diperlakukan atau memiliki hak yang berbeda satu sama lain, di mana seorang muslim tentu dilarang untuk memilih non muslim gitu. Nah, kemudian juga soal hak-hak politik perempuan dan laki-laki juga mendapat sorotan dan perhatian dari Naim ya. Dan itu semua dalam perspektif Naim sebagai sesuatu yang dipandang kurang kontributif ya terhadap penegakan hak asasi manusia. Dan itu semua dalam bacaan Naim disebabkan karena hukum Islam yang ada hari ini dibangun dari ayat-ayat madaniyah. Jadi dalam perspektif Naim, ayat-ayat Al-Quran itu dapat dikategorisasi menjadi dua, yaitu ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun sebelum hijrah Rasul ke Madinah, dan ayat-ayat Madaniyah, ayat yang turun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Nah, sesungguhnya pembagian ini merupakan pembagian yang populer juga di dalam studi Islam, dan banyak tokoh yang memilah itu, baik para mufassirin maupun dari kalangan pemikir Islam yang lain. Dalam kaitan itu Naim melihat dua kelompok ayat ini memiliki dua kelompok ya, memiliki dua karakteristik yang berbeda. Ayat-ayat Makkiyah dianggap oleh Naim sebagai ayat-ayat yang humanis, ayat-ayat yang familiar dengan hak asasi manusia, karena di situ ada seruan yang sama antar sesama manusia tanpa melihat perbedaan antara muslim dengan non muslim, orang kafir dengan orang munafik dan lain-lain. Semua diseru dalam seruan yang sama, ya ayuhan nas, wahai umat manusia gitu ya. Semua manusia dipandang setara. Kemudian semua perbedaan suku, bangsa dan lain-lain dipandang sesuatu yang sunatullah, dalam arti ya tidak harus didikotomikan dan dipertentangkan satu sama lain. Jadi itulah fenomena ayat Makkiyah. Jadi,
seruannya yabna Adam, wahai bani Adam gitu. Semua anak manusia diseru dalam seruan yang setara. Berbeda dengan ayat Madaniyah. Jadi ayat Madaniyah ini dipandang oleh Naim sebagai ya ayat-ayat yang kurang familiar dengan hak asasi manusia, karena di dalamnya ada perintah untuk memerangi orang kafir, kemudian manusia dibedakan berdasarkan tadi agamanya, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina kafaru gitu, ya ayyuhal munafikun. Dan fenomena ayat-ayat jihad itu merupakan fenomena Madaniyah. Jadi semua ayat jihad itu merupakan ayat-ayat Madaniyah. Dan dalam pandangan Naim, ayat-ayat tersebut dianggap sebagai ayat-ayat yang diskriminatif dan tidak kompatibel dengan tuntutan hak asasi manusia maupun tuntutan humanisme. Kemudian di sisi yang lain, Naim melihat bahwa penyikapan para ulama di dalam memperlakukan dua kelompok ayat Makkiyah Madaniyah ini, ketika satu sama lain terjadi kontradiktif antar keduanya, maka ayat-ayat Madaniyah sebagai ayat yang turun belakangan itu menjadi ayat yang muhkam, menjadi ayat yang nasih, memansuh ayat-ayat yang turun lebih dulu. Dalam konteks ini adalah ayat-ayat Makkiyah. Jadi ayat-ayat Makkiyah yang turun lebih dulu, ketika ada kontradiktif di antara keduanya dengan ayat-ayat Madaniyah, maka ayat yang muhkam, ayat yang dipilih atau diberlakukan adalah ayat-ayat yang Madaniyah itu, ayat yang turun belakangan itu. Jadi misalnya ketika dalam ayat-ayat Makkiyah seperti tadi digambarkan bahwa semua manusia dipandang sama, setara gitu, dan kalaupun ada seruan dakwah, maka dakwah itu harus dilakukan dengan hikmah mau'izatil hasanah, ya dengan cara yang baik, bijaksana, dan dengan secara dialogis gitu. Berbeda fenomena seruan itu dengan seruan yang yang terdapat di dalam ayat-ayat Madaniyah, yaitu diantaranya adalah termasuk ayat-ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, ya, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian menemui mereka gitu, maka mereka perangi sampai mereka kemudian masuk Islam, ya, sehingga mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian dan ayat-ayat yang sejenis dengan itu yang seolah-olah tadi membedakan antara orang-orang atau manusia dalam kategori berdasarkan kategori agamanya, muslim dan non muslim, atau kafir, mukmin, dan munafik misalnya. Nah, konsep nasah yang digunakan oleh para ulama sebagai alternatif, ya, solusi di dalam mengkompromikan dua kelompok ayat yang kontradiktif tersebut, diasumsikan semua itu didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan, bahwa yang dianggap maslahat pada masa itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Karena itu maka syariah yang kemudian berkembang, ya, dibangun berdasarkan ayat-ayat Madaniyah tersebut. Nah, konsep nasah yang diartikan sebagai solusi atau alternatif dalam mengkompromikan ayat-ayat yang dianggap kontradiktif satu sama lain dalam kaitan ini lebih khusus adalah ayat-ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah. Maka Naim menawarkan konsep pembaharuan dengan cara menggunakan
konsep nasakh itu secara terbalik gitu. Ya, terbalik. Maksudnya kalau nasakh yang selama ini dipahami oleh para fuqaha adalah memansuh ayat-ayat madaniyah, ayat-ayat yang lebih dulu, dalam hal ini adalah ayat-ayat makkiyah, dengan ayat-ayat madaniyah, sehingga yang kemudian diamalkan adalah ayat-ayat madaniyah. Nah, sementara Naim menggunakan konsep nasakh itu secara terbalik. Jadi ketika dianggap perlu, atau dalam hal ini ketika ada kontradiktif antara ayat makkiyah dan madaniyah, maka Naim lebih menawarkan untuk menggunakan ayat-ayat makkiyah dibanding dengan ayat madaniyah, karena dianggapnya bahwa ayat-ayat makkiyah ini merupakan ayat-ayat usul, ayat-ayat yang familiar dengan hak asasi manusia, ayat-ayat yang lebih humanis, ya, ayat-ayat yang lebih demokratis gitu, dibandingkan dengan ayat madaniyah. Dan dengan menggunakan ayat-ayat makkiyah ini, maka dimungkinkan syariat Islam yang berbasis pada ayat-ayat makkiyah, maka syariat tersebut akan lebih humanis, atau syariat tersebut akan lebih kompatibel, bahkan mendukung penegakan hak asasi manusia. Ya, memang kelihatannya seperti sederhana saja membalik konsep nasakh dari madaniyah memansuh ayat makkiyah menjadi makkiyah memansuh ayat madaniyah. Tetapi implikasi dari model pendekatan seperti itu akan sangat signifikan. Mengapa? Karena selama ini basis syariah yang ada hari ini di dalam penegakan hukum Islam itu berbasis pada ayat-ayat madaniyah. Sehingga ketika ayat-ayat madaniyah yang menjadi basis atau dasar hukum dari syariat Islam yang ada hari ini, itu ketika ayat madaniyahnya dimansuh, maka turunannya hukum-hukum yang dibangun dari ayat-ayat madaniyah tersebut akan menjadi terhapus dengan sendirinya. Dan kemudian Naim menawarkan untuk membangun kembali, ya, mendekonstruksi dan merekonstruksi atau mereformasi syariah tersebut dengan berbasis pada ayat-ayat makkiyah. Nah, dengan syariah berbasis pada ayat-ayat makkiyah, maka dimungkinkan syariat Islam tersebut akan dianggap lebih humanis, lebih demokratis, lebih humanitis gitu, atau lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Itulah model yang ditawarkan oleh Naim berkaitan dengan upaya untuk mengkompromikan antara syariat Islam dengan hak asasi manusia agar syariat tersebut kompatibel atau nyambung, relevan, sesuai dengan tuntutan hak asasi manusia. Memang pemaknaan konsep nasakh Naim ini tidak bersifat permanen, jadi sangat situasional. Karena itu maka Naim sendiri mengapresiasi konsep nasakh yang dikembangkan dan diamalkan oleh para ulama dulu, tetapi sebagai model pendekatan yang berlaku pada masa itu karena sesuai dengan tuntutan kemaslahatan pada zamannya. Nah, sedangkan tuntutan kemaslahatan pada masa kini menurut Naim lebih baik bila konsep nasakh itu dibalik, bukan makkiyah yang dimansuh oleh madaniyah, melainkan madaniyah yang dimansuh oleh ayat-ayat makkiyah, karena dianggap ayat-ayat makkiyah ini tadi lebih
sesuai, lebih relevan, lebih mendukung terhadap penegakan hak asasi manusia. Nah, karena sifatnya tentatif, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, jadi boleh saja ayat yang pada masa atau pada satu masa dimansukh, kemudian pada masa berikutnya menjadi nasikh. Demikian juga ayat yang sebelumnya menjadi nasikh bisa saja satu saat karena pertimbangan kemaslahatan yang ada maka kemudian menjadi mansukh. Begitu sebenarnya. Karena itu maka Naim mengartikan nasah itu adalah al-intiqal min ayatin ila ayatin ghairi, gitu. Berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain yang lebih maslahat. Jadi berpindah misalnya dalam konteks Makkiyah Madaniyah adalah berpindah dari ayat-ayat Madaniyah ke ayat-ayat Makkiyah. Nah, karena dianggap ayat-ayat Makkiyah lebih maslahat untuk dioperasionalisasikan dibandingkan dengan ayat-ayat Madaniyah. Tetapi bila kondisinya mendukung atau menuntut adanya pemakaian atau penggunaan kembali ayat-ayat Madaniyah yang sudah dimansukh itu, maka hal itu boleh saja terjadi. Jadi Naim memaknai nasakh dan mansukh bukan sesuatu atau bukan suatu konsep yang permanen harus seperti itu, tetapi bisa berubah, bisa berganti sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang ada pada saat hukum itu diperlukan. Saya kira itu pemikiran Naim atau satu model ijtihad Naim, khususnya di dalam mencari jawab tentang bagaimana agar tidak ada kontradiksi antara syariat dengan hak asasi manusia dengan cara mengkompromikannya melalui penggunaan ayat-ayat Makkiyah. Jadi bangunan syariat yang ada hari ini yang didominasi oleh ayat-ayat atau berbasis pada ayat-ayat Madaniyah kemudian dimansukh oleh Naim dengan menggunakan ayat-ayat Makkiyah sehingga syariah baru yang ditawarkan oleh Naim adalah syariah berbasis pada ayat-ayat Makkiyah yang dianggap lebih humanis, lebih kompatibel, lebih nyambung, lebih sesuai, lebih mendukung dengan tuntutan hak asasi manusia. Tentu saja gagasan ini merupakan gagasan yang kontroversial. Tentu saja banyak pihak yang tidak setuju dengan pendapat itu, tetapi bagi kita studi tentang pemikiran hukum Islam, dalam hal ini studi tentang usul fikih, bisa pemikiran An-Naim bisa dijadikan sebagai pelajaran pada kita tentang bagaimana melakukan satu ijtihad dengan menggunakan salah satu materi yang pernah kita bahas dalam usul fikih, yaitu tentang konsep nasakh. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.